Didukung oleh Kukita. Di depan saya saat ini sudah ada Andi Bakhtiar Yusuf, seorang sutradara, dan ada 5 di antara berbagai film Anda yang berlatar belakang sepak bola. Bahkan ada film dokumenter ya. Iya, 3 di antaranya film dokumenter. Film dokumenter. Jadi udah berapa film yang Anda buat dengan latar belakang sepak bola? Kalau yang panjang dari 5 itu 4 backgroundnya sepak bola. Ada 1, ada bagian sepak bolanya sedikit. Ya, sepak bola juga. Oke. Lalu ada sekitar 3 film pendek yang latarnya sepak bola. Judulnya apa aja ya? Yang panjang aja ya, feature length. The Jack 2007, ada The Conductors 2008, 2009 ada Romeo Juliet. Lalu yang akan tayang nih Desember 2012. Jadi nonton ya. Nah, itu judulnya Hari Ini Pasti Menang. Hari Ini Pasti Menang. Iya. Kapan mulai ditayangkan ini? Rencananya Desember. Desember. Desember 2012. 2012. Tapi tadi ada salah satu tokoh di film Anda ya, Mas Yuli tadi. Iya, Di dalam betul. film Konduktor ini. Apa yang Anda ingin ceritakan sebenarnya di dalam film Konduktor itu? Kalau Konduktor saya menceritakan tentang kepemimpinan sebetulnya. Yuli Sumpil adalah salah satu contoh bagus bahwa kepemimpinan itu bisa datang dari grassroots sebetulnya. Dan dia datang ke stadion tanpa pretensi apapun, kemudian diminta untuk naik ke atas panggung, lalu memimpin 50.000 orang di dalam satu stadion. Dan yang dipimpin mau ya? Dan yang dipimpin mau dengan sukarela. Yuli memang selalu bilang bahwa itu semua datang dari hati dan kesamaan hati. Tapi kan statementnya kan jelas sekali. Kalau kita mendukung sang pemimpin, artinya kemauannya sama. Dan saya mau tunjukkan itu sebetulnya. Oke, sebelum masuk ke Romeo and Juliet, karena ini menarik sekali kisah percintaan antara pendukung Persib dan pendukung Persija. Tapi sebelum itu mari kita lihat kisah tentang Andi Bakhtiar Yusuf berikut ini. Besarnya dukungan dan fanatisme sepak bola di tanah air menarik perhatian seorang filmmaker Andi Bakhtiar Yusuf. Melalui buah pemikirannya, lahirlah beragam buah film fiksi dan dokumenter yang berlatar belakang sepak bola dan berhasil tampil memukau di berbagai ajang festival film internasional. Awalnya sih sebetulnya saya dari awal sih emang suka filmmaking, saya suka sepak bola, 2 hal yang saya suka lah. Tapi pada waktu itu saya nggak pernah gitu ngerekam ketika lagi nonton, kan nonton aja kan. Tapi ketika kita ngerekam kan kita dapat perspektif baru. Terus saya pikir ini suatu hal yang cukup mengasihkan juga, tema yang cukup menarik gitu untuk direkam. Film dokumenter The Jack yang mengisahkan tentang fanatisme pendukung tim Persija Jakarta dirilis tahun 2007. Dokumenter yang diambil dengan handycam yang merekam peristiwa sesungguhnya ini memakan waktu proses produksi sekitar 3 tahun. Setahun berikutnya, 2008, Yusuf kembali merilis sebuah film dokumenter The Conductors. Film ini menampilkan Adi MS selaku konduktor sebuah pertunjukan orkestra. Juga A.G. Sudibyo selaku konduktor paduan suara Universitas Indonesia dan uniknya juga menampilkan Yuli Sumpil selaku konduktor bagi para Aremania. Kemudian pada 2009, Yusuf merilis sebuah film Romeo and Juliet. Karya Yusuf ini menampilkan sebuah kisah fiksi percintaan antara pendukung sepak bola terbesar di Jakarta dan Bandung, The Jackmania dan Viking. Kedepannya, Yusuf akan terus menggarap film berlatar belakang sepak bola. Menarik karena film The Jack atau Jackmania itu Anda buat versi pendeknya dan katanya itu menjadi film resmi di World Cup ya tahun World Cup 2006. Bagaimana sampai bisa jadi film resmi yang diputar pada World Cup 2006? Saat itu tuan rumah Piala Dunia kan Jerman. Ya mereka tuh bangsa beradab yang paham bahwa sepak bola itu adalah budaya, industri, kepercayaan dan segala macam. Jadi mereka membuat sebuah departemen sendiri yang seperti negara gitu. Presidennya waktu itu si Franz Beckenbauer. Lalu ada Menteri Kebudayaannya Andre Heller.
itu salah satu seniman besar di sana. Dia buat ide bagaimana supaya kita masukkan filmmaking ini ke sepak bola. Lalu diundanglah filmmaker dari seluruh dunia. Waktu itu mereka yang filmmakers itu. Dan sekalian mereka taruh di Berlin Film Festival. Nah, kalau Romeo dan Juliet itu kisah percintaan dengan latar belakang sepak bola, begitu? Iya, itu cerita tentang supporter Jakmania, laki-laki, dan kemudian dia pacaran dengan, jatuh cinta dengan perempuan dari Bandung, dari supporter Viking. Tapi pesan apa yang Anda mau sampaikan melalui Romeo Juliet ini? Film itu menggambarkan situasi sosial bangsa saat itu. Jadi mungkin gairah kuntilanak dan sebagainya itu gambarin situasi bangsa kita nih. Saya lihat Indonesia selalu dekat dengan kekerasan. Di era-era sekarang ini kan kita udah merdeka sangat lama tapi isu perbedaan masih aja gitu. Jadi ya ini saya bikin perbedaan dua orang kan. Perbedaan antara orang yang datang dari Jakarta. Kan dia bilang gitu. Di film ini dia ngomong perbedaan yang bikin kita berantakan kayak gini. Bahkan agama juga kadang bikin kita saling bermusuhan gitu. Di film itu dia ngomong seperti itu. Terus Anda sendiri kan terkesan secara emosional lebih dekat pada Persija atau Jakmania. Bagaimana Anda bisa netral atau bisa objektif dalam membuat Romeo dan Juliet ini? Saya berusaha netral dan berada di tengah dan skrip itu nggak saya tulis sendiri. Jadi plotnya kita bikin rame-rame dan waktu itu juga saya kasih ke ada namanya Tom Abrams, dia salah satu penulis di Hollywood gitu. Ada workshop waktu itu. Dan itu kita obrolin emang ceritanya segala macam. Nah, plot film ini Shakespeare semua, Mercutio, Tybalt dan segala macam itu ada semua di situ. Tapi saya ganti namanya. Terbaca Tibal lagi bukan Tybalt. Nah, kalau hari ini pasti menang, film Anda yang akan datang ini, itu tentang apa? Menceritakan tentang mimpi besarnya orang Indonesia sih saya yakin. Mungkin mimpinya semua orang yang di sini dan penonton di rumah. Apa itu? Kita kan pengen banget lihat tim nasional itu ke Piala Dunia. Kan berantem melulu nih. Ramean berantem ya daripada bolanya. Malah kadang-kadang saya bilang kalau nggak berantem bola Indonesia malah nggak seru. Karena bolanya gitu-gitu aja. Iya. Nah film Berantemnya tambah seru. Nah, iya. Jika sepak bola Indonesia ditata dengan benar, ya ini yang terjadi. 2014 kita ke Piala Dunia. Anda kan banyak bersinggungan dengan supporter, pemain, bahkan dunia olahraga sepak bola. Dari pengamatan Anda, apa yang Anda rasakan menjadi unek-unek gitu, menjadi kegalauan Anda? Sebetulnya itu orang kita nggak paham sepak bola menurut saya. Dan satu hal lagi yang paling penting adalah sepak bola ini kecil sebenarnya. Maksudnya? Ada hal besar yang namanya negara. Orang kita kan lagi ngebut, ada orang nyebrang di apa namanya zebra cross dihajar. Kan? Kalau di sana kan nyebrang hormatilah penyeberang jalan. Kalau di sini kan nyebrang lihat kiri kanan. Kalau enggak ntar ditabrak. Sambil berdoa lah. Benar, itu contoh paling simpel. Kita nggak ada kedisiplinan itu. Mental kita juga memang parah banget. Sementara mereka semua kan jadi. Ketika orang Brazil, negara yang susah juga nih, anaknya bilang, Pak saya mau jadi main bola nih. Bapaknya tuh langsung bilang, oke, tapi mesti ke Eropa ya. So di sini nggak ada duitnya, kurang lebih gitu. Masuklah dia umur 4 tahun atau 5 tahun ke sebuah sekolah sepak bola. Ada U7, U9, U11, 12, terus sampai umur 14 atau 13 dilihat Eropa. Messi umur 11 tahun udah dibawa ke Eropa karena bakatnya. Di kita nggak kejadian gitu. Ketika misalnya ada anak mungkin, seorang anak mau jadi main sepak bola umur 8 tahun, bapaknya bilang, jangan, miskin. Poin yang ingin Anda sampaikan apa ini? Sebetulnya